Ini adalah video saya yang pertama, dan pada channel YouTube saya ini saya akan membahas mengenai tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan karena cakupan dari kesehatan gigi dan mulut itu cukup luas, sehingga setiap videonya saya akan membahas satu topik. Dan termasuk kasus yang saya sampaikan mungkin sudah pernah juga saya tangani langsung kepada pasien. Dan mungkin teman-teman boleh melihat di belakang saya ini adalah tempat saya biasanya mengerjakan pasien. Ya. Dan topik yang akan kita bahas pada video ini yaitu mengenai jenis gigi tiruan lepasan atau disebut juga dengan gigi palsu lepasan. Kita akan membahas jenis-jenis gigi palsu lepasan. Ya, yang pertama jenis gigi palsu lepasan itu adalah teman boleh lihat di sebelah kiri itu adalah yang akrilik, dan yang kedua dan ketiga itu ada di sebelah kiri, yang kedua yaitu palplas, dan yang ketiga adalah yang kerangka logam. Ya, kita akan langsung membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas yang jenis akrilik. Yang jenis akrilik teman-teman boleh melihat penjelasannya di sebelah kanan saya, yaitu yang jenis akrilik ini terbuat dari resin akrilik, dan kemudian memakai kawat sebagai cangkolan atau pegangan atau disebut juga sebagai retensi. Yang jenis akrilik ini bersifat kaku, dan ini termasuk jenis gigi palsu yang harganya mungkin paling murah dibandingkan dengan dua jenis yang lain yang akan kita bahas nanti. Dan teman-teman boleh melihat contohnya ada gambar di sebelah kiri saya. Yang atas itu maksudnya adalah jenis gigi palsu yang sudah full atau full denture, yang giginya sudah hilang keseluruhan sehingga harus memakai gigi palsu penuh baik pada rahang atas maupun rahang bawahnya. Dan yang bawah, gambar yang di bawah itu boleh teman-teman lihat, itu artinya gigi palsunya ada di bagian gigi belakang dan gigi depannya masih ada, dan menggunakan kawat sebagai cangkolan atau sebagai retensi, sebagai pegangan untuk agar gigi palsunya nanti stabil. Dan yang kedua kita akan membahas jenis gigi palsu yang lepasan yang palplas. Ya, teman-teman boleh melihat penjelasannya di sebelah kanan saya. Yang pertama itu yang jenis palplas ini itu terbuat dari nilon termoplastik. Dia bersifat fleksibel atau lentur, dan warnanya lebih baik atau transparan seperti gusi. Tetapi dibandingkan yang pertama tadi, harga yang palplas lebih mahal dibandingkan yang jenis akrilik. Ya, teman-teman boleh melihat di sini gambar dari jenis gigi tiruan palplas yang di sebelah kanan saya. Ya, kita lihat di sini dia tidak menggunakan kawat lagi sebagai cangkolan, dan dia bersifat fleksibel atau lentur. Kita lihat yang gambar bawahnya, ketika diberikan tekanan dia akan lentur atau mengikuti sesuai dengan tekanan yang diberikan. Tetapi ketika dipakai ke mulut pasien dia akan kembali seperti semula, sehingga disebut dia bersifat fleksibel. Yang ketiga itu adalah yang jenis kerangka logam. Teman-teman boleh melihat di sebelah kanan saya sebagai penjelasannya. Yang kerangka logam itu, kerangka utamanya terbuat dari logam dan ditutupi oleh bahan akrilik sebagai gusi tiruannya. Dan yang kerangka logam ini termasuk jenis gigi palsu lepasan yang paling kuat dan paling stabil. Ya, teman-teman boleh melihat di sebelah kiri saya, ini adalah contohnya. Kita lihat di sini kerangka utamanya itu terbuat dari logam dan ditutupi bahan akrilik yang berwarna merah. Itu adalah untuk membuat estetis atau sebagai gusi tiruannya. Ya, teman-teman, itulah perbedaan dari ketiga jenis gigi palsu lepasan tadi. Dan teman-teman boleh melihat di sini di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah pasien yang pernah saya tangani sendiri. Ini adalah yang jenis gigi palsu akrilik. Ya, teman-teman boleh melihat gambar atas itu adalah ketika gigi palsunya belum dipasang, dan yang bawah, gambar yang bawahnya adalah ketika gigi palsunya sudah selesai. Ya.
Dan yang kedua ini adalah juga pasien yang pernah saya tangani sendiri. Yang ini adalah jenis gigi palsu yang PAL Plus yang dipakai pasien. Yang gambar atasnya itu itu belum memakai gigi palsunya, dan yang gambar bawah pasien sudah memakai gigi palsunya. Ini adalah yang jenis. Ya, kita lihat dari gambar yang pasien yang saya tangani tadi, bagaimana perbedaan dari ketika pasien belum menggunakan gigi palsu dan setelah menggunakan. Dari situ bisa kita lihat fungsi dari gigi palsu itu adalah yang pertama itu untuk menggantikan gigi yang sudah hilang, dan yang kedua itu untuk memperbaiki fungsi pengunyahan. Artinya untuk mengembalikan fungsi pengunyahan seperti ketika pasien mempunyai gigi asli, sehingga ketika memakai gigi palsu juga dapat dipergunakan untuk pengunyahan. Dan yang ketiga itu untuk memperbaiki fungsi bicara. Ya, gigi palsu itu cukup mempengaruhi terhadap fungsi bicara. Ketika gigi sudah hilang, maka fonetik dan juga suara dari pasien itu akan berbeda. Dan yang keempat itu adalah untuk memperbaiki fungsi estetika. Ya, kita lihat pada pasien tadi bagaimana dia ketika mungkin tersenyum di depan umum tanpa gigi, pasti itu sangat berbeda ketika dia sudah memakai gigi palsunya. Ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat.